Halo semuanya, selamat datang di 90 menit bola. Kita awal informasi kali ini dari kabar Back Brighton Joel Veltman ingin bela timnas Indonesia. Back Brighton and Hove Albion Joel Veltman terang-terangan ingin bela timnas Indonesia. Sayangnya keinginannya itu terkendala aturan FIFA. Pasalnya Joel Veltman sudah pernah main untuk timnas Belanda. Tepatnya hal itu terjadi di Piala Dunia dan juga pentas Euro. Diketahui Joel Veltman punya darah keturunan Indonesia. Tepatnya darah itu mengalir dari sang nenek ibunya. Joel Veltman pun terang-terangan ingin membela timnas Indonesia. Menurut saya, ibu atau nenek saya berasal dari Indonesia, kata Joel Veltman yang sejak 2020 berkarir di Premier League bersama Brighton and Hove Albion. Dikutip dari channel YouTube My Heritage DNA. Jika saya punya kesempatan memilih, saya mungkin memilih bermain untuk Indonesia, tegas Joel Veltman. Ditonton Patrick Kluivert, Rizky Ridho malah bermain buruk. Patrick Kluivert berani mencoret Rizky Ridho dari starting 11 timnas Indonesia. Kelar saksikan langsung dua laga Persija. Nah, pelatih timnas Indonesia Patrick Kluivert dalam satu minggu terakhir menyaksikan dua laga Persija langsung dari tribun stadion. Aksi pertama pada Minggu 2 Februari 2025 saat Persija menjamu PSBS Biak di lanjutan Liga 1. Dalam laga tersebut Rizky Ridho bermain sebagai starter dalam pola 3-4-3 racikan Carlos Peña. Potensi Rizky Ridho terpental dari starting 11 timnas Indonesia juga cukup besar, sebab Rizky Ridho harus bersaing dengan back-back ternama seperti Messi Legers, Jaises, Elkan Bagot dan juga Justin Hubner. Karena itu menarik menanti siapa saja pemain yang akan diandalkan Patrick Kluivert saat timnas Indonesia menghadapi Australia tanggal 20 Maret 2025 dan juga Bahrain tanggal 25 Maret 2025. Resmi jadi WNI oleh Rumeni, cium bendera Indonesia. Pesepak bola Ole Rumeni resmi menjadi warga negara Indonesia setelah melakukan sumpah setia di London, Inggris pada hari Sabtu 8 Februari 2025. London dipilih menjadi lokasi pengambilan sumpah karena Ole kini masih aktif bermain bersama klubnya Oxford United. Usai sumpah, dirinya mencium bendera merah putih. Ole Rumeni diharapkan mampu meningkatkan daya gedor timnas Indonesia yang kini di bawah pelatih Patrick Kluivert. Setelah resmi menjadi WNI, Ole Rumeni diharapkan bisa membela timnas Indonesia dan melaga lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Perjalanan skuad Garuda akan berlanjut pada Maret 2025 dengan melawan Australia dan juga Bahrain. Persija langsung fokus tatap laga lawan Persib. Carlos Peña enggan meratapi kekalahan dari Dewa United. Dia menyatakan bahwa Persija Jakarta akan langsung mengalihkan fokus ke laga berikutnya melawan Persib Bandung. Pada pekan ke-23 Persija akan berjumpa dengan Persib. Laga ini kemungkinan akan berlangsung di Stadion Patriot Candrabaga Bekasi. Mulai besok kami mulai akan mempersiapkan diri jelang lawan Persib. Kami akan menganalisa kesalahan ini dan tentu akan ada perubahan, ungkap Peña. Kalau Peña tak menjelaskan maksud dari perubahan, tapi pernyataan soal tak akan banyak perubahan bisa jadi berkaitan dengan strategi maupun taktik Persija serta pemain yang akan bertanding. Jakmania ultimatum skuad Persija wajib menang lawan Persib. Usai dikalahkan Dewa United dalam laga lanjutan pekan ke-22 beri Liga 1, Jakmania memberikan ultimatum kepada tim kesayangannya untuk mengalahkan Persib Bandung pada pekan depan. Kekalahan menyakitkan 2-1 yang diderita Persija dari Dewa United di Stadion Pekansari Cibinong Kabupaten Bogor pada Sabtu 8 Februari lalu membuat geram para pendukung setia mereka. Tak ayal Jakmania pun langsung melayangkan ultimatum kepada tim Macan Kemayoran untuk segera fokus dalam membungkus kemenangan saat menjamu Persib Bandung di pekan ke-23. Jakmania juga menyoroti performa Persija di beberapa pertandingan. Macan Kemayoran hanya mampu meraih 2 poin dari 3 laga terakhir mereka. Tak tanggung-tanggung, mereka menargetkan Macan Kemayoran untuk bisa
Dewa United penantang terkuat Persib juara Liga 1. Satu persatu rival tradisional Persib Bandung berguguran, menyisakan satu rival tak terduga. Sejak awal musim, Persib bersaing di papan atas dengan sesama klub perserikatan, Persija dan juga Persebaya. Namun setelah pekan ke-22 Liga 1, bisa dikatakan dua klub terakhir semakin jauh dari jalur juara. Persija semula difavoritkan membangun rivalitas El Clasico hingga akhir musim berkat tangan dingin Carlos Peña. Sayang dalam 3 laga terakhir, Rizky Ridho dan kawan-kawan hanya meraih 2 imbang dan sekali kalah sehingga jarak dengan Persib makin jauh. Sementara itu Persebaya, kejatuhan arek Surabaya itu lebih fatal. Bajul Ijo memuncaki klasemen hingga pekan ke-16 tetapi ambruk dalam 6 laga berikutnya. Saat dua klub tersebut terguncang, satu nama baru muncul ke permukaan. Benar-benar nama baru, Dewa United baru lahir 2021 dan kini bersiap memperoleh finish tertinggi dalam sejarah klub. Klub milik Garibaldi Thohir itu memang membangun skuad mengesankan dengan pelatih top serta pemain bintang di seluruh lini. Tim asuhan Jan Olde Kering memenangi 5 laga terakhir untuk memangku peringkat 2, tepat di belakang Persib. 5 pemain Persebaya yang rawan dicoret musim depan. Jika Munster benar-benar dipecat, sejumlah pemain andalan yang sangat bergantung kepadanya bisa ikut tersingkir. Dan berikut ini 5 pemain Persebaya yang paling beresiko kehilangan tempatnya jika perubahan pelatih terjadi. Yang pertama tentu aja Muhammad Rashid, jadi gelandang bertahan kepercayaan Munster sejak awal musim. Gelandang asal Palestina ini telah bermain dalam 21 pertandingan dengan torehan 6 gol tetapi minim kontribusi assist. Yang kedua ada Kadek Raditya yang juga berisiko terdepak meski menjadi starter reguler di jantung pertahanan. Bek tengah ini tampil dalam 21 laga musim ini tetapi belum mencetak gol maupun assist untuk timnya. Kemampuan bertahan Kadek pun juga minim. Yang ketiga Slavko Damjanovic adalah rekan duet Kadek di lini belakang yang performanya cukup stabil. Bek asal Montenegro itu mencatatkan 20 penampilan dengan 1 assist, tetapi perubahan strategi bisa membuatnya tergeser. Yang keempat Flavio Silva, jadi striker utama Persebaya yang telah mencetak 4 gol dalam 20 pertandingan. Namun jika pelatih baru datang dengan taktik berbeda, peluangnya bermain bisa berkurang drastis, apalagi Flavio sedang paceklik gol. Yang kelima ada Bruno Moreira, winger dengan kemampuan dribble tinggi, juga berada dalam posisi yang rentan. Dalam 19 pertandingan ia mencetak 4 gol, kebanyakan dari penalti dan juga cuma 1 assist. Performanya sangat menurun dibanding musim-musim sebelumnya. Arema FC masih minim gol di era Zé Gomes. Sejak dilatih Zé Gomes, dalam 4 laga Arema cuma bisa melesakkan 3 gol dengan jumlah kebobolan lebih banyak, mencapai 8 gol. Padahal saat diarsiteki Joel Corneli, Arema menjadi salah satu tim tersubur musim ini dengan 27 gol dalam 17 laga. Efektivitas menjadi masalah Arema saat ini, di mana dalam 4 laga bersama Zé Gomes, sebetulnya Arema berhasil bikin tak kurang dari 42 kreasi peluang. Artinya rata-rata per laga Arema menciptakan 10,5 peluang, tapi cuma bisa cetak 3 gol ke gawang lawan. Zé Gomes menegaskan tak mempermasalahkan berapapun jumlah golnya, asal Arema bisa mengakhiri laga dengan kemenangan. 3 poin di tiap laga jadi prioritas pelatih asal Portugal itu. Sebagai pelatih, Zé Gomes ingin memperbaiki posisi Arema di klasemen Liga 1. Saat ini Arema masih tercacar di posisi 9 dengan 31 poin, setelah pekan lalu meraih kemenangan perdana dengan mengalahkan Bali United 1-0. Highlight dari Liga 1 dan klasemen sementara. Bali United berhasil mendapatkan 3 poin penuh setelah berhasil mengalahkan PSS Sleman dengan skor 1-2. Pemain Bali United mencetak gol indah di laga ini melalui salto Rahmat Arjuna yang sempat dibalas lewat gol Gustavo Tokatin setelah memanfaatkan kesalahan Maringga. Sebelum akhirnya Irfan Jaya mencetak gol indah via tendangan bebas dan mengubah skor menjadi 2-1 hingga akhir kemenangan untuk Bali United. Sementara itu dari hasil pertandingan yang baru aja usai, secara ajaib Persib Bandung berhasil mengalahkan PSIS Semarang dengan skor 1-0,
meskipun Maung Bandung di laga ini bermain dengan 10 orang pemain. Hasil itu membuat Persib semakin kokoh di puncak klasemen dengan selisih 9 poin dari Dewa United yang ada di peringkat kedua. Di peringkat ketiga dan 4 ada Persija dan Persebaya. Bali United menguntit Persebaya ini yang menang tadi. Sementara itu di zona papan bawah, PSIS Semarang poinnya sangat dekat dengan zona degradasi nih, kalah ya. Sementara zona degradasi masih ada Persis Solo, Semen Padang dan juga Madura United. Poinnya sama 17. Di atasnya ada PSS Sleman yang juga belum aman nih.